Mari kita ngopi. Ini memang kopi panas, bukan kopi ya, tapi kopi. Kopi itu adalah singkatan dari Kolom Fahri Ali. Kopi panas, sekali lagi, kopi panas adalah suatu respon yang bersifat seketika terhadap peristiwa-peristiwa kebangsaan, peristiwa politik, mungkin juga peristiwa political ekonomi yang datang mendadak dan perlu dikomentari. Nah, kali ini kita berusaha untuk melihat, sebenarnya lebih tepat menafsirkan bagaimana atau apa yang bisa dijelaskan tentang ucapan dari Megawati Soekarnoputri yang di sini ya saya panggil sebagai Mbak Mega ketika dalam sebuah event partainya mengatakan bahwa sayalah yang mendapatkan hak untuk menentukan siapa calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan hak itu bukan saya yang menciptakan tetapi kalian semua di dalam Kongres. Nah, kenapa itu tampil? Tentu ceritanya akan sangat panjang sekali. Tetapi kita mulai saja dalam bentuk sketsa. Yang pertama adalah adanya Partai Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kita singkat menjadi PDI Perjuangan. Yang kedua ada Mbak Mega. Jadi ada PDI Perjuangan, kemudian ada Mbak Mega. Nah, PDI Perjuangan itu mendapatkan dukungan suara yang sangat besar pada pemilu pertama zaman reformasi, yaitu pada 1999. PDI Perjuangan mendapatkan lebih dari 30% suara di parlemen. Dan itu adalah sebuah capaian yang paling dramatis, sebab sampai sekarang hal itu tidak bisa tercapai lagi. Nah, tentu kemudian PDIP muncul menjadi sebuah kekuatan politik utama di Indonesia sejak 1999 itu. Dan tentu saja kemudian Megawati atau Mbak Mega itu tampil menjadi tokoh politik utama juga. Bahkan di dalam beberapa hal, dalam konteks popularitas maupun dukungan rakyat, sebenarnya Megawati atau Mbak Mega itu lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan dengan Presiden Habibie. Kendatipun Habibie pada waktu itu adalah seorang presiden. Karena apa? Karena partai ya yang mendukung Habibie pada waktu itu, yaitu Golkar, itu turun perolehan suaranya. Gitu. Lalu kemudian partai lain ya ada P3 ya pada waktu itu, dan beberapa partai lain hanya mendapatkan suara yang tidak terlalu signifikan. Nah, jadi Mbak Mega ini sejak 1999 itu telah menjadi tokoh ya paling utama di dalam konteks ya perolehan suara, lalu kemudian representasi di dalam parlemen. Lalu kemudian Mbak Mega menjadi wakil presiden dan kemudian menjadi presiden menggantikan Kiai Abdurrahman Wahid pada 2001. Sejak itu PDIP dan Mbak Mega menjadi suatu kesatuan politik. Jadi agak susah kita membuat sebuah analisa politik dengan memisahkan Mbak Mega dari PDI Perjuangan. Artinya apa? Artinya bahwa sejak itu persatuan antara Mbak Mega dengan PDI Perjuangan itu harus merupakan ya sebuah unit tersendiri. Saya mungkin juga lebih tepat mengatakan persenyawaan antara Mbak Mega dengan PDI Perjuangan. Apa yang dikatakan oleh Mbak Mega, itulah yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Nah, sampai kemudian posisi dominannya Mbak Mega itu sampai pada tahun 2014 dan mungkin ya berlanjut pada 2019. Tetapi sedikit demi sedikit mulai terjadi keseimbangan baru dengan munculnya Joko Widodo. Joko Widodo jelas dia merupakan protege ya. Politically ya, secara politik Joko Widodo adalah protegenya ya, maksudnya murid di sini dari Mbak Mega, dan pada dasarnya murid yang jauh karena pertumbuhan ya pengaruh
dari Jokowi itu dimulai dari sebuah kota kecil pedalaman, yaitu Surakarta, menjadi wali kota 1 periode, lalu kemudian 2 periode, dan kemudian tertarik ke Jakarta untuk bertarung menjadi gubernur DKI Jakarta dan menang. Jadi ada juga situasi yang bersifat vini vidi visi untuk Jokowi. Nah, yang kemudian memunculkan keseimbangan di dalam PDIP itu adalah ketika Jokowi tampil menjadi presiden 2014 sampai 2019. Dalam periode kepresidenan yang pertama ini, mungkin sumbangan Jokowi di dalam mempengaruhi keseimbangan politik di PDIP masih relatif lebih rendah daripada setelah tahun 2019 hingga tahun 2022 sekarang ini. Kenapa? Jawabannya adalah kendati pun Mbak Mega itu tetap merupakan tokoh sentral di PDIP, tetapi popularitas dari Jokowi bagaimanapun juga itu memberikan kontribusi yang signifikan bagi PDIP. Dan karena itu secara alamiah terjadilah keseimbangan baru, di mana posisi dari Jokowi di dalam PDIP itu sudah mulai atau relatif diperhitungkan oleh siapapun juga, dan mungkin oleh Mbak Mega. Kenapa seperti itu? Karena Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Kehadiran Jokowi ke dalam PDIP dengan demikian sebenarnya merangkum 2 kekuatan sekaligus. Yang pertama adalah kekuatan rakyat yang diwakili oleh Mbak Mega. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif pada tingkat negara, pada tingkat bangsa yang diwakili oleh Jokowi, karena Jokowi adalah presiden. Dan di dalam konteks inilah kemudian kita melihat bahwa PDI Perjuangan itu merupakan sebuah partai yang paling unik, yang tidak bisa lagi disaingi oleh partai-partai lainnya. Dia memiliki Mbak Mega dan memiliki Jokowi sekaligus. Di dalam situasi inilah saya katakan muncul keseimbangan baru. Yang sebelumnya itu adalah Mbak Mega yang menjadi tokoh utama, secara perlahan-lahan Jokowi mulai mengimbangi. Di dalam situasi ini kita melihat sebuah perubahan pada wilayah eksternal dari PDIP yang dalam konteks Mbak Mega itu bersifat uncontrollable. Kenapa? Karena Jokowi di pihak lain sebagai presiden itu harus menjaga stabilitas pemerintahannya. Maka mulailah dia melakukan aliansi kekuasaan dengan partai-partai non-PDIP. Itulah yang disebut dengan koalisi. Jadi ada partai Nasdem, ada partai Golkar, ada Partai Persatuan Pembangunan, lalu kemudian ada partai apa lagi yang masuk di dalam koalisi besar itu, PDIP sendiri, dan seterusnya. Belakangan bahkan PAN, Partai Amanat Nasional juga ikut. Artinya bahwa sementara Mbak Mega, wilayah dominasi yang relatif bersifat mutlak itu ada di PDIP, Jokowi di lain pihak itu kemudian memperluas posisi pengaruhnya di dalam partai-partai yang menjadi anggota koalisinya, koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi. Dengan demikian, maka ada 2 sayap yang berlangsung. Pertama memang bergerak pada tingkat PDIP, tetapi kemudian melalui Jokowi sebagai presiden, maka sayap pengaruh ini menjadi jauh lebih luas. Nah, perbedaannya adalah bahwa Jokowi jauh lebih fleksibel wilayah pengaruh kekuasaannya, karena di luar bayang-bayang Mbak Mega, Jokowi itu seakan-akan bertindak secara tidak resmi sebagai pengendali dari partai-partai anggota koalisi itu. Gitu. Nah, ini pula jenis sebuah keseimbangan baru. Oke, lalu apa konteksnya kemudian dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang tampil sebagai tokoh paling populer di PDIP secara tidak resmi maksud saya, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat secara luas. Nah, Ganjar kemudian memberikan keunikan baru dengan popularitas yang dia miliki, itu memberikan keunikan baru
yang memberikan kontribusi kepada PDIP as a whole. Karena apa? Karena Ganjar pun sebenarnya adalah reproduksi dari PDIP. Ganjar pun itu adalah protege dari Mbak Mega. Ini adalah sesuatu yang menarik ya di dalam konteks perkembangan sejarah pasca reformasi sekarang ini, di mana di dalam sebuah partai muncul 3 tokoh besar, yaitu tadi saya katakan Mbak Mega, kemudian Jokowi, dan sekarang Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo inilah ya secara langsung atau tidak langsung yang menghubungkan PDIP as a political party ya, sebagai partai politik dengan rakyat. Jadi di antara rakyat dengan PDIP itu ada Ganjar Pranowo, terutama menjelang kontestasi pemilu dan kontestasi presiden tahun 2024. Nah, popularitas dari Ganjar Pranowo yang pada dasarnya ya bersifat uncontrollable, tidak bisa dikontrol oleh siapapun juga, termasuk di dalam konteks ini oleh Mbak Mega, itu kemudian berkembang secara jauh lebih bersifat mandiri. Mandiri di dalam pengertian, bahkan juga mandiri dari konteks pengaruh Jokowi, baik sebagai tokoh besar maupun sebagai presiden. Jadi Ganjar di dalam konstelasi politik sekarang ini itu merupakan ya sebuah unit tersendiri yang patut ya bukan hanya ditengok tetapi dianalisa bagaimana prospek perkembangan politik Indonesia di masa depan. Nah, di dalam situasi inilah kemudian kita harus memahami apa yang dikatakan oleh Mbak Mega, bahwa saya adalah ya seseorang yang mendapat mandat dari kalian semua untuk menetapkan siapa yang menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, ngopi dulu. Mumpung masih panas. Oke. Jadi apa yang dikatakan oleh Mbak Mega tadi itu pertama-tama merupakan ya internal endorsement. Jadi peneguhan ya yang bersifat internal di hadapan para slagorde PDI Perjuangan pada waktu itu dan juga di hadapan Jokowi, baik sebagai presiden maupun sebagai tokoh besar pada waktu itu. Nah, ini bisa kita lihat sebagai satu usaha untuk ya mengembalikan kontrol Mbak Mega secara internal di dalam partai itu sendiri. Jadi peneguhan yang bersifat konstitusional yang dilakukan oleh Mbak Mega tadi dengan mengatakan saya adalah tokoh atau orang yang memegang hak prerogatif ya untuk menentukan siapa presiden, itu adalah usaha peneguhan konstitusional pada tingkat internal. Karena apa? Karena itu tadi keseimbangan politik itu sudah mulai ya melebar dan sudah mulai berada di luar kontrol dari Mbak Mega. Maka kontrol kemudian harus dikembalikan. Yang kedua, perkembangan Ganjar Pranowo sebagai tokoh yang berasal dari PDIP, dari PDI Perjuangan, yang kemudian menemukan otonominya karena berkembang ya dengan dukungan masyarakat, atau lebih tepat kita katakan dengan popularitas masyarakat yang sudah sedemikian rupa, itu kemudian juga menjadi inspirasi bagi partai-partai di luar PDIP untuk melamar dia. Itu artinya bahwa kebesaran dari Ganjar Pranowo menarik perhatian dari pihak-pihak lain. Itu artinya bahwa kemudian pengaruh dari Ganjar Pranowo dengan popularitas dia yang sedemikian rupa itu kemudian memproyeksikan ya instabilitas di dalam PDIP. Di dalam pengertian lain bahwa masa ya sebagai protege dari Mbak Mega, masa sebagai anggota dari Mbak Mega, masa sebagai orang yang sudah diberi kesempatan tumbuh dan berkembang di PDIP,
tiba-tiba kemudian harus pergi ke pihak lain untuk sebuah posisi yang sangat strategis. Apa itu? Presiden Republik Indonesia 2024 ke atas. Nah, di dalam konteks inilah Mbak Mega perlu kemudian membuat ya sebuah keseimbangan baru yang bersifat dalam dua tanda kutip tandingan. Maka hal-hal ya eksternal yang uncontrollable dari Mbak Mega itu kemudian direduksi sedemikian rupa. Caranya apa? Sederhana, menarik kembali Ganjar Pranowo ke dalam pangkuan Partai Demokrasi Indonesia. Caranya memang sederhana yang dilakukan, tetapi ini memerlukan sebuah imajinasi politik. Maka keluarlah kata-kata dari Ganjar yang decisive dan bersifat krusial, baik bagi Megawati, Mbak Mega, maupun bagi partai keutuhan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo? Saya tidak mau dicalonkan oleh partai politik lain untuk menjadi presiden kecuali dari PDI Perjuangan. Dengan cara ini, at least ya, for the time being, keutuhan itu bisa diciptakan, lalu kemudian keseimbangan tandingan itu juga bisa diciptakan, tetapi secara keseluruhan kita melihat Mbak Mega kembali memegang kontrol dari sesuatu yang telah berkembang, ya, suatu keseimbangan politik dan dinamika politik yang telah berkembang di luar kontrolnya selama ini. Itulah makna dari pidato Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, atau saya cenderung memanggilnya sebagai Mbak Mega, yaitu satu usaha dari Mbak Mega untuk menciptakan keseimbangan kekuatan yang bersifat tandingan yang kemudian membuahkan hasil bagi, dalam dua tanda kutip, walaupun untuk sementara, kemenangan Mbak Mega, terutama di dalam membuat kontrol di dalam PDI Perjuangan.